Pada bab 14 ini kita akan membahas mengenai non-current liabilities atau yang biasa kita kenal sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban ini tuh timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menyebabkan arus keluar sumber daya, biasanya itu kas, di masa depan. Nah, kewajiban ini tuh jangka jatuh temponya tuh lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi perusahaan. Nah, satu siklus operasi perusahaan sendiri itu mengacu pada waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli bahan baku, kemudian memproduksi barang, selanjutnya menjualnya, dan pada akhirnya menerima pembayaran dari produk tersebut. Nah, contoh dari non-current liabilities itu ada bonds payable atau utang obligasi, kemudian ada long term notes payable atau utang hasil jangka panjang, kemudian ada mortgage payable yaitu utang hipotek, kemudian ada pension liabilities, kewajiban pensiun, dan ada juga lease liabilities atau kewajiban sewa. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai berbagai jenis obligasi yang umumnya kita temukan di praktik akuntansi. Nah, yang pertama di sini ada secured and unsecured bonds, di mana secured bonds ini merupakan obligasi yang dijamin dengan agunan atau kolateral atau istilahnya ada jaminannya, bisa dalam bentuk properti atau saham obligasi dari perusahaan lain. Kemudian kalau unsecured bonds ini tidak ada jaminan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada term bonds, serial bonds, and callable bonds. Di mana term bonds ini punya jatuh tempo di tanggal tertentu. Nah, kalau serial bonds ini obligasi yang punya jatuh tempo secara bertahap atau berurutan. Kemudian ada callable bonds, di mana ini obligasi yang bisa ditebus kapan aja oleh penerbit sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada convertible bonds, di mana ini tuh merupakan obligasi yang bisa ditebus dengan sekuritas lain, misalnya pakai saham perusahaan. Kemudian ada commodity backed bonds, di mana ini tuh obligasi yang bisa ditukar atau ditebus dengan komoditas tertentu, contohnya kayak minyak, batu bara, atau logam mulia. Kemudian yang kelima ada di discount bonds, di mana ini tuh obligasi yang dijual dengan diskon besar, tetapi tidak membayar bunga secara berkala, tapi pada jatuh tempo mendapatkan hasil penuh. Ini kayak zero interest bearing yang sebelumnya pernah kita bahas. Nah, yang keenam ada registered and bearer coupon bonds. Nah, registered bonds ini obligasinya tercatat atas nama pemilik dan membutuhkan proses formal untuk transfer. Sedangkan kalau misalnya bearer coupon bonds, ini tuh obligasi yang tidak tercatat atas nama siapapun dan dapat dipindah-tangankan cukup dengan diserahkan. Selanjutnya yang terakhir ada income and revenue bonds, di mana income bonds ini hanya membayar bunga jika perusahaan penerbit tersebut memperoleh laba. Kemudian kalau misalnya revenue bonds membayar bunga dari sumber pendapatan tertentu dan umumnya diterbitkan oleh entitas pemerintah lokal. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai penerbitan dari obligasi. Nah, yang pertama, kontrak obligasi ini biasanya juga disebut sebagai bond indentur, yang mana secara definisi yaitu dokumen-dokumen formal yang mengatur syarat dan ketentuan obligasi. Nah, bond indentur ini menjadi dasar hukum antara pihak penerbit dan pemegang obligasi yang mencakup hal-hal seperti jumlah yang diterbitkan, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, ketentuan pelunasan awal, dan agunan atau jaminan jika ada. Nah, sebenarnya di sini represents promise to pay, yaitu yang pertama ada sum of money at design maturity date, yang mana di sini artinya penerbit obligasi ini akan berjanji untuk membayar jumlah pokok atau bisa disebut juga principal atau face value pada tanggal jatuh tempo tertentu. Kemudian selain membayar pokok, penerbit ini juga harus membayar bunga secara periodik. Biasanya kalau di obligasi umumnya 1 tahun atau setengah tahun, yang mana dibayarkan berdasarkan tingkat bunga yang telah ditentukan dari nilai nominal obligasi. Nah, obligasi itu biasanya diterbitkan dalam bentuk sertifikat fisik atau paper certificate dengan nominal standar, umumnya sebesar 1.000 euro atau denominasi lokal lainnya. Nah, ini tuh disebut sebagai face value atau
yang paling umum disebut sebagai nilai TAR. Nah, selanjutnya pembayaran bunganya itu dilakukan 2 kali dalam setahun atau biasanya kita sebut sebagai semi annually. Meskipun tingkat bunga yang dicantumkan di obligasi tersebut biasanya tingkat tahunan. Misalnya obligasi dengan bunga 6% per tahun yang mana akan dibayarkan 3% setiap 6 bulannya. Nah, obligasi ini digunakan oleh perusahaan atau pemerintah ketika mereka membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak bisa dipenuhi oleh satu pemberi pinjaman saja. Nah, dengan menerbitkan obligasi ini dalam unit kecil, misalnya 1.000 euro per obligasi, mereka itu jadi bisa menjangkau banyak investor kecil maupun institusi untuk menghimpun dana secara efektif. Selanjutnya di sini kita akan bahas apa saja yang ada di obligasi biasanya. Yang pertama di sini ada issuer, yaitu penerbit obligasi. Di sini ada Vodafone Group dan Telekom Italia. Kemudian di sini ada kupon, yaitu tingkat suku bunga per tahunnya dari obligasi tersebut. Kemudian di sini ada maturity, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Kemudian ada price, di mana ini tuh menunjukkan harga pasar obligasi saat ini sebagai presentasi dari nilai nominal. Selanjutnya ada yield, di mana ini tuh menunjukkan tingkat pengembalian efektif berdasarkan harga pasar saat ini. Kemudian ada rating, di mana ini tuh penilaian kelayakan kredit dari lembaga pemeringkat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai proses penilaian atau valuation dan accounting untuk obligasi yang diterbitkan, khususnya pada tahapan penerbitan dan pemasaran obligasi. Nah, yang pertama, proses penerbitan obligasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana yang tidak instan. Biasanya bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Hal ini karena penerbitan obligasi itu melibatkan berbagai persiapan administrasi, hukum, dan keuangan. Nah, perusahaan yang akan menerbitkan obligasi harus melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu perusahaan harus bekerja sama dengan underwriter, biasanya itu bank investasi, yang akan membantu untuk memasarkan obligasi tersebut kepada investor. Nah, underwriter ini bisa menjamin seluruh penjualan obligasi atau hanya membantu menjual dengan imbalan komisi. Nah, selanjutnya, perusahaan itu harus mendapatkan persetujuan dari regulator, misalnya otoritas pasar modal. Kemudian harus menjalani audit dan menerbitkan prospektus, yang mana yaitu dokumen yang menjelaskan detail obligasi dan kondisi keuangan perusahaan untuk calon investor. Nah, setelah semua persiapan tersebut selesai, sertifikat obligasi ini dicetak jika obligasi ini dalam bentuk fisik untuk dibagikan kepada investor sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai penilaian dan accounting untuk obligasi, khususnya untuk penetapan harga jual obligasi saat pertama kali diterbitkan. Nah, harga dari obligasi ini tidak ditentukan sewenang-wenang oleh pihak penerbit, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pasar. Nah, di mana di sini harga jual ditentukan oleh yang pertama yaitu supply and demand of buyers and sellers, di mana ini sama seperti teori ekonomi, yang mana jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, harga obligasi ini akan naik. Kemudian ada relative risk, di mana risiko obligasi akan dibandingkan dengan instrumen investasi lain, yang mana semakin tinggi risikonya, misalnya jika perusahaan memiliki peringkat kredit rendah, semakin rendah juga harga yang bersedia dibayar oleh investor. Nah, selanjutnya ada market condition, di mana harga obligasi ini dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini, termasuk suku bunga dan stabilitas keuangan. Nah, kondisi tersebut kan akan mempengaruhi minat dari investor tersebut. Dan selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh state of the economy, di mana kalau semisal dalam kondisi ekonomi yang lemah, investor akan cenderung lebih berhati-hati. Begitu juga sebaliknya. Nah,
bagaimana komunitas investor menilai obligasi, yang mana di sini tuh investor menilai obligasi berdasarkan nilai kini atau present value dari total arus kas masa depan yang mereka harapkan, yaitu yang pertama interest atau bunga periodik yang dibayarkan selama umur obligasi, dan prinsipal yaitu pokok pinjaman yang akan dibayarkan saat jatuh tempo. Nah, present value ini dihitung menggunakan suku bunga pasar yang mencerminkan risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Dan selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai interest rates dari bonds payable. Nah, yang pertama di bonds payable itu ada state rate, coupon rate, dan nominal rate, di mana ini merupakan suku bunga resmi yang ditulis dalam dokumen kontrak obligasi atau yang biasa disebut sebagai bond indentur yang tadi kita bahas. Nah, ini tuh ditetapkan oleh penerbit atau issuer. Kemudian ini dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal atau nilai par obligasi. Contohnya kalau misalnya obligasi memiliki nilai nominal 1.000 euro dan kupon 8%, maka bunga tahunan yang harus dibayarkan adalah 80 euro. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara periodik. Kemudian ada market rate atau effective yield, di mana ini tuh adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor berdasarkan kondisi pasar dan resiko kredit penerbit obligasi. Nah, ini tuh mewakili tingkat bunga yang sebenarnya diperoleh oleh investor dari investasi mereka. Nah, ini tuh digunakan untuk mendiskonto arus kas obligasi, bunga dan pokoknya dalam menghitung nilai kini atau present value atau harga pasar obligasi. Nah, selanjutnya di sini apabila menghitung bunga yang benar-benar dibayarkan untuk pemegang obligasi tersebut menggunakan state rate yang dikalikan dengan face value of the bond. Sedangkan kalau untuk menghitung bunga yang dicatat sebagai interest expense oleh penerbit, yaitu dengan menghitung market rate dikali carrying value of the bond. Jadi di sini kita akan lihat perbandingan dari state rate dan market rate, di mana di sini diasumsikan state rate yaitu 8%, di mana apabila market interestnya sebesar 6%, maka obligasi akan mengalami premium. Kemudian apabila market rate-nya 8%, maka obligasi mengalami fair value, dan apabila market rate-nya 10%, maka obligasi tersebut berada pada kondisi discount. Dan selanjutnya di sini diilustrasikan dari obligasi yang berada pada nilai par. Nah, di sini diilustrasikan Santos menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar $100.000 yang akan jatuh tempo pada jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Nah, pada saat penerbitan, market rate dari obligasi tersebut 9%. Yang mana ini kan sama, berarti berada pada kondisi nilai par. Di sini time diagramnya yaitu pada akhir periode kan bakal bayar 100.000 untuk prinsipalnya, dan interestnya dibayarkan setiap bulan sebesar $9.000. Nah, dari ilustrasi yang tadi, yang pertama kita akan menghitung present value dari prinsipalnya, yaitu dengan menggunakan 100.000 prinsipalnya dengan present value, yaitu ketemu 64.993. Kemudian kita juga harus menghitung present value dari pembayaran bunga, dimana ini menggunakan rumus PVOA karena ada pembayaran selama periode atau tahunan. Jadi di sini senilai 35.000, sehingga present value atau selling price dari obligasi tersebut pas $100.000. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari 2022 saat penerbitan bonds, maka penjualan yang harus dilakukan oleh Santos yaitu cash pada bonds payable sebesar $100.000. Kemudian 31 Desember 2022 untuk mematuhi bunga tahunan, yaitu bunga interest expense sebesar 9.000 dan interest payable pada sisi kredit yaitu 9.000. Dan pada tanggal 1 Januari 2023 yaitu saat pembayaran
bunga pertama kali, yaitu dengan menjual interest variable pada sisi debit dan cash pada sisi kredit sebesar 9.000. Selanjutnya, pada ilustrasi ini Santos Company menerbitkan obligasi senilai 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini memiliki bunga tahunan sebesar 9% yang dibayarkan di akhir setiap tahun. Namun, pada saat penerbitan, tingkat bunga pasar untuk obligasi serupa adalah 11%. Karena tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi, obligasi ini harus diterbitkan dengan diskon untuk menarik minat investor. Nah, diagram yang kita lihat di sini itu menunjukkan perhitungan nilai sekarang atau present value dari arus kas obligasi yang terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, pembayaran bunga tahunan atau PVOA. Setiap tahun Santos akan membayar bunga sebesar 9.000, itu sekitar 9% dari 100.000. Nah, pembayaran ini merupakan anuitas biasa atau ordinary annuity yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar 11% selama 5 tahun. Lalu yang kedua ada pelunasan pokok. Nilai pokok obligasi sebesar 100.000 itu juga akan didiskontokan pada tingkat 11% karena akan dibayar pada akhir tahun kelima. Pada ilustrasi ini menunjukkan perhitungan nilai sekarang atau present value dari obligasi yang diterbitkan dengan diskon. Terdapat dua komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah present value pokok obligasi. Nilai pokok obligasi sebesar 100.000 itu akan diterima pada akhir tahun kelima. Nah, untuk menghitung nilai sekarangnya, kita mengalihkan 100.000 dengan faktor diskon 0,59345 diambil dari tabel 6.2 untuk N sama dengan 5 dan I sama dengan 11%. Jadi hasilnya adalah 59.345. Nah, yang kedua, nilai sekarang atau present value dari pembayaran bunga. Pembayaran bunga tahunan sebesar 9.000, 9% dari 100.000 itu merupakan anuitas biasa atau ordinary annuity. Nilai sekarang anuitas ini dihitung dengan mengalihkan 9.000 dengan faktor anuitas 3,69590 diambil dari tabel 6.4 untuk N sama dengan 5 dan I sama dengan 11%. Jadi hasilnya adalah 33.263,10. Nah, yang ketiga, harga penerbitan obligasi atau nilai sekarang total. Nah, jumlahkan kedua komponen itu, 59.345 ditambah 33.263,10, ketemunya 92.608.10. Artinya, obligasi ini dijual seharga 92.608.10. Nah, itu diskonto sebesar 7.391,90 dari nilai nominal sebesar 100.000. Baik, berikut adalah penjelasan untuk setiap pencatatan jurnal terkait penerbitan obligasi dengan diskon pada tahun pertama. Ini yang pertama ada pencatatan saat penerbitan obligasi pada 1 Januari 2022. Jurnalnya itu kas pada debit, utang obligasi pada kredit. Kas sebesar 92.608. Nah, obligasi ini diterbitkan dengan harga 92.608 itu merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Karena dijual di bawah nilai nominal sebesar 100.000, selisihnya itu kan 7.392. Nah, itu merupakan diskon obligasi yang akan diamortisasi selama masa berlaku obligasi. Lalu yang kedua ada pencatatan beban bunga dan amortisasi diskonto pada 31 Desember 2022. Nah, jurnalnya di debit ada beban bunga atau interest expense sebesar 10.187. Nah, ini diambil dari 11% dari 92.608. Nah, di kredit ada beban bunga terutang atau interest payable sebesar 9.000, yaitu 9% dari 100.000, dan juga utang obligasi atau bonds payable sebesar 1.187, merupakan selisih dari 10.187 dikurangi 9.000. Nah, beban bunga ini diakui berdasarkan tingkat bunga pasar sebesar 11%, bukan tingkat bunga nominal sebesar 9%. Perusahaan juga membayar bunga sebesar 9.000 ke investor, tetapi mencatat beban bunga sebesar 10.187 karena mencerminkan biaya real, termasuk amortisasi diskonnya juga. Nah, selisihnya yang sebesar 1.187 tadi itu meningkatkan nilai buku utang obligasi menggunakan metode effective interest.
Dan yang ketiga, ada pencatatan pembayaran bunga pada 1 Januari 2023. Jurnalnya itu beban bunga terutang atau interest payable pada debit sebesar 9.000 dan kas di kredit sebesar 9.000 juga. Nah, pencatatan ini mencatat pembayaran bunga tahunan sebesar 9.000 kepada investor. Beban bunga sudah diakui di akhir tahun sebelumnya, yaitu pada 31 Desember 2022, sehingga hanya mengurangi akun interest payable-nya saja. Nah, mengapa sih obligasi itu dijual dengan diskon? Yang pertama, itu tingkat bunga pasar lebih besar daripada tingkat bunga stated atau dinyatakan. Contohnya, obligasi Santos memiliki bunga stated sebesar 9%, tetapi pasar menuntut sebesar 11%. Konsekuensinya, investor menolak membayar nilai nominal atau face value karena bunga 9% dianggap terlalu rendah. Solusinya, obligasi dijual dengan diskon agar imbal hasil efektif yield itu sesuai dengan pasar. Lalu yang kedua, persaingan dengan investasi alternatif. Jika instrumen lain dengan resiko serupa menawarkan bunga lebih tinggi, misal 11%, investor akan memilih yang lebih menguntungkan. Mekanisme diskonnya, harga obligasi diturunkan. Misalnya, itu menjadi 92.608, bukan 100.000 lagi. Dengan demikian, meskipun bunga tetap 9%, dari face value imbal hasil efektif investor itu naik ke tingkat pasar sebesar 11%. Lalu yang ketiga adalah ketidakmampuan mengubah tingkat bunga stated, keterbatasan kontrak. Nah, tingkat bunga stated sebesar 9% ini tidak bisa diubah setelah obligasi diterbitkan. Lalu yang kedua juga ada strategi perusahaan yang menyesuaikan harga jual obligasi diskon sebagai kompensasi atas bunga yang lebih rendah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perbedaan stated rate versus effective rate. Nah, soal stated rate-nya itu 9%. Bunga yang dibayarkan perusahaan berdasarkan nilai nominal 100.000 kali 9%, yaitu 9.000 per tahun. Sedangkan effective rate-nya sebesar 11%. Imbal hasil aktual investor dihitung dari harga beli obligasi, yaitu 9.000 dibagi 92.608, ketemu 9,7% di tahun pertama. Dengan amortisasi, diskon meningkatkan yield hingga mencapai 11%. Nah, analoginya begini, bayangkan membeli diskon produk dengan kupon diskon. Meskipun harganya turun, nilai produk tetap sama. Nah, obligasi diskon itu juga sama, investor hanya membayar lebih sedikit, tetapi tetap menerima pokok penuh di akhir masa berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode effective interest untuk amortisasi obligasi. Nah, metode ini digunakan untuk mengalokasikan diskon atau premium obligasi secara sistematis selama masa berlaku obligasi. Nah, metode ini juga menghubungkan beban bunga setiap periode dengan nilai buku obligasi pada periode tersebut. Nah, jenis-jenis penerbitan obligasi itu ada dua. Yang pertama, obligasi dengan diskon atau diskon bonds. Nah, ini diterbitkan di bawah nilai nominal. Contohnya nilai nominalnya sebesar 100 juta, dijual sebesar 92 juta. Nah, pada jatuh tempo, perusahaan membayar lebih besar dari harga penerbitannya. Lalu yang kedua, obligasi dengan premium atau premium bonds. Ini diterbitkan di atas nilai nominal. Contohnya nilai nominal 100 juta, dijualnya sebesar 105 juta. Pada jatuh tempo, perusahaan membayar kurang dari harga penerbitan. Nah, proses amortisasinya itu dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi secara bertahap hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Menggunakan tingkat bunga efektif atau market rate saat penerbitannya. Nah, beban bunganya itu juga dihitung sebagai nilai buku obligasi dikali tingkat bunga efektif. Perbedaannya dengan metode lurus, yaitu metode effective interest itu menghasilkan beban bunga yang berbeda setiap periodenya. Nah, juga lebih akurat secara konseptual karena mencerminkan biaya pinjaman yang sebesarnya. Manfaatnya ya menunjukkan biaya pinjaman yang sebenarnya setiap periode, memenuhi prinsip pencocokan atau matching principle dalam akuntansi, juga diwajibkan oleh standar akuntansi untuk pelaporan keuangan. Penjelasan komprehensif metode efektif interest untuk amortisasi diskon atau premium obligasi. Nah, yang pertama mekanisme dasar metode efektif interest. Ini menghasilkan beban bunga periodik yang proporsional terhadap nilai buku obligasi. Rumusnya yaitu beban bunga sama dengan nilai buku awal periode dikali tingkat bunga efektif. Lalu, komponen perhitungannya,
Beban bunga obligasi atau bond interest expense itu diakui berdasarkan nilai buku obligasi. Lalu untuk pembayaran bunganya, untuk bond interest paid-nya, itu tetap berdasarkan nilai nominal dikali tingkat bunga stated. Dan jumlah amortisasinya itu merupakan selisih antara beban bunga dan pembayaran bunga. Untuk diskon, bebannya itu harus lebih besar daripada pembayaran. Nah, ini amortisasi menambah nilai buku. Sedangkan untuk premium, bebannya lebih kecil, pembayarannya lebih besar daripada bebannya. Ini amortisasi mengurangi nilai buku. Ilustrasi ini menunjukkan perhitungan nilai sekarang atau present value obligasi Evermaster AG yang diterbitkan dengan diskon. Obligasi memiliki nilai nominal 100.000 euro dengan bunga 8% per tahun dibayar tiap semester sebesar 4.000 euro. Jatuh tempo dalam 5 tahun. Karena pasar mensyaratkan tingkat bunga efektif 10%, yaitu 5% per periode semester, obligasi harus dijual di bawah nilai nominal untuk menarik investor. Perhitungan dilakukan dengan dua komponen. Yang pertama, nilai sekarang pokok obligasi sebesar 100.000 euro yang akan diterima pada saat jatuh tempo didiskontokan menggunakan faktor present value sebesar 0,61391. N sama dengan 10 periode, I sama dengan 5%, menghasilkan 61.391 euro. Dan yang kedua, nilai sekarang pembayaran bunga semesteran sebesar 4.000 euro dihitung sebagai anuitas biasa dengan faktor 7,72173. N sama dengan 10, I sama dengan 5%, menghasilkan 30.887 euro. Total nilai sekarang proses obligasi adalah 92.278 euro. Sehingga diskon obligasi sebesar 7.722. Dengan demikian, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana obligasi dijual dengan diskon ketika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada bunga kupon, dan bagaimana diskon tersebut dihitung berdasarkan nilai waktu uang. Perhitungan ini menjadi dasar pencatatan akuntansi dan amortisasi diskon selama masa berlaku obligasi. Nah, gambar ini itu merupakan tabel nilai kini atau present value table yang digunakan dalam metode effective interest method, khususnya untuk menghitung nilai kini dari suatu jumlah tunggal yang akan diterima di masa depan. Tabel ini menunjukkan faktor diskonto atau present value factor berdasarkan tingkat bunga antara 2 hingga 5% dan jumlah periode selama 1 sampai 10 periode. Misalnya, kalau kamu ingin mengetahui berapa nilai saat ini dari 100.000 dolar yang akan diterima 10 tahun lagi dengan tingkat bunga 5%, kamu tinggal cari faktor diskonto di kolom 5% dan baris periode ke-10, yaitu 0,61391. Lalu tinggal dikalikan deh 100.000 dolar dikali 0,61391 ketemu 61.391 dolar. Artinya nilai saat ini dari 100.000 dolar yang akan diterima 10 tahun lagi dengan bunga 5% per periode adalah 61.391 dolar. Tabel 6.4 Present value of an ordinary annuity of one dalam metode effective interest, yaitu untuk menghitung nilai kini dari serangkaian pembayaran yang sama atau anuitas biasa yang dilakukan secara berkala di akhir setiap periode dengan tingkat bunga 2 hingga 5% per periode dan hingga 10 periode. Contohnya, kalau kamu menerima pembayaran tetap setiap periode selama 10 kali dan tingkat bunga per periode adalah 5%, kamu cukup cari angkanya di kolom 5% dan baris periode ke-10, yaitu 7,72173. Kalau kamu menerima 4.000 dolar tiap periode, maka 4.000 dikali 7,72173 ketemu 30.887 dolar. Ini berarti nilai saat ini dari pembayaran 4.000 selama 10 periode dengan bunga 5% adalah sekitar 30.887. Next, gambar ini menunjukkan jadwal amortisasi diskonto obligasi dengan metode effective interest, yaitu cara mencatat bunga dan amortisasi diskonto secara lebih akurat berdasarkan suku bunga pasar saat obligasi dijual.
Nah, obligasi 5 tahun dengan kupon 8% dibayarkan semi-annual tiap 6 bulan. Jadi, tiap kali bayar bunga sebesar 4.000, yaitu 8% dari 100.000 dikali 6 per 12. Tiap obligasi ini dijual dengan diskonto karena suku bunga pasar lebih tinggi, yaitu 10%. Harga jual awalnya kan 92.278. Jadi ada diskonto sebesar 7.722, yaitu selisihnya. Nah, kolom-kolom pentingnya yaitu yang pertama ada cash paid, yaitu tunai dibayar, tetap 4.000 setiap 6 bulan sesuai kontrak obligasi. Lalu yang kedua ada interest expense atau beban bunga. Ini dihitung dari carrying amount dikali 10% dikali 6 per 12. Jadi makin naik karena nilai tercatat naik. Lalu yang ketiga ada diskon amortized. Selisih antara beban bunga dan bunga yang dibayar. Ini yang menambah nilai tercatat obligasi. Yang terakhir ada carrying amount of bonds atau nilai tercatat, mulai dari 92.278 dan bertambah tiap periode karena diskonto diamortisasi. Akhirnya naik sampai 100.000 euro di akhir periode tanggal 1 bulan 1 2027. Singkatnya, metode ini bikin pencatatan bunga lebih realistis karena mengikuti pasar. Setiap kali perusahaan bayar bunga sebesar 4.000, sebenarnya beban bunganya lebih besar karena obligasi dijual lebih murah. Selisihnya itu dicatat sebagai amortisasi diskonto yang nambahin nilai obligasi dari waktu ke waktu sampai akhirnya mencapai nilai nominalnya. Seperti itu. Lanjut, gambar ini menjelaskan jurnal pencatatan penerbitan obligasi pada diskonto menggunakan metode effective interest. Nah, ini ada ringkasan kasusnya, yaitu perusahaan menerbitkan obligasi 5 tahun dengan nilai nominal 100.000 euro. Tingkat kuponnya 8%, dibayar semi-annual, jadi 4.000 tiap 6 bulannya. Tapi obligasi dijual dengan yield 10%, artinya dijual dengan diskonto. Harga jualnya sebesar 92.278. Berarti perusahaan menerima kas sebesar ini pada tanggal penerbitan. Nah, jurnalnya pada tanggal penerbitan 1 Januari 2022 itu debitnya cash sebesar 92.278, sedangkan kreditnya itu bonds payable sebesar 92.278. Biasanya metode lain seperti straight line ini juga akan mencatat akun discount of bonds payable tapi dalam metode suku bunga efektif. Nilai tercatat awal langsung diakui sebesar kas yang diterima dan diskonto diamortisasi lewat bunga ke depannya. Nah, kalau mau ditambahkan diskonto di jurnal pembantu, formatnya juga bisa seperti ini yang lebih eksplisitnya, yaitu debitnya ada cash sebesar 92.278 dan juga diskon on bonds payable sebesar 7.722. Sedangkan kreditnya ada bonds payable par itu sebesar 100.000. Nah, kedua pendekatan ini sebenarnya itu sama-sama valid, tergantung preferensi penyajiannya, karena nilai tercatat awalnya tetap 92.278. Penjelasan jurnal dan amortisasi diskon obligasi pada 1 Juli 2022. Pada tanggal 1 Juli 2022, perusahaan mencatat pembayaran bunga pertama sekaligus melakukan amortisasi diskon obligasi. Berikut prosesnya. Yang pertama, pembayaran bunga tunai atau cash paid. Perusahaan membayar bunga tetap sebesar 4.000 euro ke investor. Nilai ini dihitung dari 4%, yaitu 8% per tahun dibagi 2 dikali 100.000 yang merupakan nilai nominal obligasi. Lalu yang kedua ada beban bunga atau interest expense. Beban bunga diakui lebih besar, yaitu sebesar 4.614. Angka ini dihitung dari 5%, yaitu 10% yield per tahun dibagi 2, dikali nilai buku obligasi awal sebesar 92.278. Yang ketiga ada amortisasi diskon atau diskon amortized. Selisih antara beban bunga dan pembayaran tunai yaitu sebesar 614 ditambahkan ke nilai buku utang obligasi. Ini disebut amortisasi diskon. Dan yang terakhir ada perubahan nilai buku atau carrying amount. Nilai buku obligasi naik dari 92.278 menjadi 92.892. Ditambahkan dengan amortisasi diskon tadi yang sebesar 614. Nah, perlahan-lahan nilai buku akan mendekati 100.000 saat jatuh tempo. Jurnal yang dicatat yaitu debitnya beban bunga,
mencatat biaya bunga sesungguhnya yaitu sebesar 4.614, sedangkan kreditnya ada kas sebesar 4.000 merupakan pembayaran ke investor dan juga utang obligasi sebesar 614. Ini merupakan penyesuaian dari nilai buku. Intinya, investor menerima 4.000 euro, tetapi perusahaan mencatat beban 4.614 karena obligasi awalnya dijual diskon. Selisih 614 ini menambah nilai utang di neraca sehingga diskon berkurang sedikit demi sedikit. Proses ini diulang setiap 6 bulan sampai obligasi lunas. Selanjutnya, ilustrasi di atas menunjukkan metode amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode bunga efektif untuk obligasi 5 tahun dengan bunga 8% yang dijual dengan imbal hasil 10%. Nah, tabel ini mencantumkan pembayaran tunai 4.000 euro setengah tahun dengan beban bunga berdasarkan yield 10%, amortisasi diskonto dan nilai tercatat obligasi. Misalnya pada tanggal 1 bulan 1 pada 2019, amortisasi diskonto sebesar 614 euro meningkatkan nilai tercatat obligasi sebesar 92.278 euro menjadi 92.892 pada tanggal 7 bulan 1 2019. Jurnal pada 31 Desember 2022 mencatat beban bunga sebesar 4.654 euro dengan mengakui utang bunga sebesar 4.000 euro dan menambahkan nilai nominal obligasi sebagai amortisasi diskonto. Nah, metode ini tuh mencerminkan beban bunga yang lebih akurat dibanding metode garis lurus karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya, penghitungan premi obligasi menggunakan metode bunga efektif. Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai 100.000 euro dengan bunga 8% per tahunnya. Dan jatuh tempo dalam 5 tahun dan pembayaran bunga setengah tahunan. Karena tingkat bunga pasar yang diminta investor lebih rendah yaitu 6%, obligasi dijual dengan premium sebesar 8.530 euro. Nilai sekarang dari nilai jatuh tempo obligasi dihitung menggunakan faktor diskonto sebesar 74.409 euro. Sementara nilai sekarang pembayaran bunga setelah tahunan dihitung sebagai anuitas sebesar 34.121 euro. Nah, total hasil penjualan obligasi adalah 108.530 euro yang mencerminkan premium sebesar 8.530 euro. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga nominal, obligasi dijual di atas nilai nominalnya atau at a premium. Selanjutnya ada tabel nilai sekarang dari satu mata uang dengan berbagai tingkat diskonto dari 2% hingga 5% dan periode 1 hingga 10. Tabel ini digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan seperti pembayaran pokok obligasi. Sebagai contoh, nilai sekarang dari 100.000 euro yang jatuh tempo dalam 10 periode atau 5 tahun dengan pembayaran setengah tahunan dengan tingkat diskonto 3% per periode adalah 74.409 euro. Dari 100.000 euro dikali dengan 0,74409. Faktor diskonto ini menunjukkan bahwa uang yang diterima di masa depan bernilai lebih rendah hari ini karena nilai waktu uang atau time value of money. Tabel semacam ini sangat berguna dalam penilaian instrumen keuangan seperti obligasi, terutama ketika menggunakan metode bunga efektif untuk menghitung premium atau diskon. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan nilai sekarang dari anuitas biasa sebesar satu mata uang dengan berbagai tingkat diskonto dan periode. Anuitas biasa merujuk pada serangkaian pembayaran yang dilakukan di akhir setiap periode. Nah, tabel ini tuh digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas berbentuk anuitas seperti pembayaran bunga obligasi. Contohnya, nilai sekarang dari pembayaran bunga semi annual 4.000 euro selama 10 periode dengan tingkat diskonto 3% per periode sebesar 34.121 euro dari 4.000 euro dikali dengan 8,53020. Faktor anuitas ini mencerminkan prinsip nilai waktu uang di mana pembayaran di masa depan nilai lebih rendah dari hari ini. Selanjutnya ada tabel yang menunjukkan jadwal amortisasi premium obligasi menggunakan metode bunga efektif untuk obligasi 5 tahun dengan kupon 8% yang dijual dengan yield 6%. Karena tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat kupon, obligasi diterbitkan dengan premium sebesar 8.530 euro. Setiap pembayaran bunga setengah tahunan sebesar 4.000 euro dibandingkan dengan beban bunga efektif yang dihitung berdasarkan yield 6%, selisih antara kedua nilai tersebut merupakan amortisasi premium yang mengurangi nilai tercatat obligasi secara bertahap hingga mencapai nilai nominal 100.000 euro saat jatuh tempo.
Sebagai contohnya, pada tanggal 7 bulan 1 2022, beban bunga efektif adalah €3.256 dari 6% dikali €108.530 dikali dengan 6/12. Sehingga premium yang diamortisasi adalah €744 dari €4.000 dikurangi €3.256. Dan nilai tercatat obligasi berkurang menjadi €107.786. Nah, proses ini berlanjut hingga obligasi mencapai nilai nominalnya di akhir masa tenor. Selanjutnya, ilustrasi ini menunjukkan pencatatan penerbitan obligasi dengan premium sebesar €8.530 menggunakan metode bunga efektif. Nah, pada 1 Januari 2022, Farmers Corporation menerbitkan obligasi 5 tahun dengan nilai nominal €100.000 dengan kupon 8%. Namun karena yield pasar hanya 6%, obligasi berhasil dijual sebesar €108.530 yang mencerminkan premium. Jurnal sederhana mencatat penerimaan kas debit €108.530 dan pengakuan utang obligasi di kredit sebesar €108.530. Selanjutnya, tabel amortisasi ini menunjukkan bagaimana premium akan diamortisasi secara bertahap melalui pembayaran bunga semi-annual €4.000 dikurangi, di mana selisih antara pembayaran kupon dan beban efektif bunga. Contohnya, €3.256 pertama akan mengurangi premium dan nilai tercatat obligasi secara periodik hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Metode ini dapat memastikan alokasi beban bunga yang lebih akurat dibanding metode garis lurus. Selanjutnya, pencatatan transaksi pembayaran bunga pertama dan amortisasi premium obligasi pada 1 Juli 2022. Perusahaan menerbitkan obligasi 5 tahun dengan kupon 8%, namun dijual dengan yield efektif 6%, sehingga menciptakan premium sebesar €8.530. Pada pembayaran pertama, beban bunga efektif dihitung sebesar €3.256. Selisih sebesar €744 antara pembayaran kupon €4.000 dan beban bunga efektif merupakan amortisasi premium yang mengurangi nilai utang obligasi. Jurnal mencatat beban bunga pada debit €3.256, pengurangan utang obligasi pada kredit €744, dan pembayaran kas pada kredit €4.000. Proses ini bertahap dan mengurangi nilai tercatat obligasi dari €108.530 ke nilai nominal €100.000 saat jatuh tempo. Hal ini mencerminkan alokasi biaya yang lebih akurat melalui metode bunga efektif. Ilustrasi ini menjelaskan proses akrual bunga dan amortisasi premium obligasi ketika laporan keuangan disusun sebelum tanggal pembayaran bunga. Farmers Corporation menerbitkan obligasi dengan pembayaran bunga semi-annual sebesar €4.000 pada 1 Januari dan 1 Juli. Jika laporan keuangan disiapkan pada akhir Februari 2022, perusahaan harus mengakui bunga dan amortisasi premium secara proporsional. Kemudian bunga yang masih harus dibayar dihitung sebagai €4.000 dikali 2/6 menghasilkan €1,333 untuk periode 2 bulan. Kemudian amortisasi premium juga dialokasikan sebagai proporsional sebesar €248. Beban bunga efektif untuk periode Januari sampai Februari adalah selisih antara keduanya, yaitu €1.085. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan beban bunga dan nilai utang yang akurat sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual, meskipun tanggal pelaporan tidak bertepatan dengan jadwal pembayaran bunga. Selanjutnya, ilustrasi ini menunjukkan perhitungan dan pencatatan akrual bunga obligasi pada periode 2 bulan sebelum tanggal pembayaran bunga reguler. Penghitungannya meliputi 3 komponen utama. Yang pertama, ada bunga yang masih harus dibayar sebesar €1,333, amortisasi premium sebesar €248, dan juga beban bunga efektif sebesar €1,85. Jurnal akuntansi yang dicatat meliputi debit beban bunga, kredit utang obligasi, dan kredit pada utang bunga. Pendekatan ini memastikan pengakuan beban bunga dan amortisasi premium yang proporsional sesuai waktu periode meskipun belum jatuh tempo pembayaran, sehingga laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat sesuai prinsip akrual. Selanjutnya, ketika obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, terdapat mekanisme khusus untuk mengakomodasikan bunga yang telah terakumulasi. Investor obligasi harus membayar kepada penerbit jumlah bunga yang telah terakumulasi sejak tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan obligasi. Sebagai contoh, jika obligasi dengan pembayaran bunga semestarian diterbitkan 2 bulan setelah tanggal pembayaran bunga terakhir, investor akan membayar bunga akrual untuk 2 bulan tersebut kepada penerbit. Kemudian, pada tanggal pembayaran bunga selanjutnya, investor akan menerima pembayaran bunga penuh untuk 6 bulan yang mencakup yang pertama, pengembalian bunga akrual yang sebelumnya mereka bayarkan saat pembelian, lalu yang kedua ada bunga akrual untuk periode kepemilikan obligasi.
Kepemilikan ini memastikan keadilan bagi semua pihak dan ketepatan pada pembagian hak penerimaan bunga. Selanjutnya ada ilustrasi yang menggambarkan penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga dengan nilai nominal. Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun senilai 100.000 euro dengan bunga 8% per tahunnya pada 1 Mei 2022. Sementara tanggal tertera obligasi adalah 1 Januari 2022. Karena obligasi diterbitkan 4 bulan setelah tanggal tertera, investor harus membayar bunga akrual sebesar 2.667 euro kepada penerbit. Pencatatan akuntansi meliputi yang pertama, pengakuan penerimaan kas dari penjual obligasi sebesar 100.000 euro, pencatatan bunga akrual yang dibayar investor sebesar 2.667 euro sebagai beban bunga sekaligus penerimaan kas tambahan. Pada tanggal pembayaran bunga berikutnya, pada 1 Juli 2022, investor akan menerima bunga penuh selama 6 bulan sebesar 4.000 euro yang mencakup pengembalian bunga akrual yang telah dibayarkan sebelumnya. Nah, mekanisme ini memastikan pembagian bunga itu adil antara penerbit dan juga investor. Oke, baiklah untuk segmen selanjutnya ada obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, obligasi diterbitkan seharga par pembayaran bunga. Nah, pada tanggal 1 Juli 2022, 2 bulan setelah tanggal pembelian atau yang diasumsikan adalah 1 Mei 2022, Evermaster membayar bunga 6 bulan kepada investor. Perhitungan bunga adalah sebagai berikut. 100.000 dolar dikali 0,08 dikali 1/2 sama dengan 4.000 dolar. Untuk jurnal pencatatannya yaitu beban bunga atau interest expense sebesar 4.000 dolar di kolom debit dan pada kolom kredit yaitu kas sebesar 4.000 dolar. Jurnal ini mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dan pengakuan beban bunga. Nah, untuk buku besar akun beban bunga atau interest expense, yang pertama ada pada tanggal 5 bulan 1 2022 ada entry sebesar 2.667 yang merupakan bunga akrual yang diterima. Nah, ini kemungkinan bunga yang telah diakui pada saat penerbitan obligasi untuk periode dari tanggal penerbitan hingga tanggal pembayaran bunga pertama. Lalu ada tanggal 7 bulan 1 2022 ada entry sebesar 4.000 dolar yang merupakan kas yang dibayarkan Lalu ada saldo akhir akun beban bunga sebesar Rp1.333. Ini adalah sisa beban bunga yang diakui untuk periode tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, obligasi diterbitkan pada diskon atau premium. Nah, di sini diilustrasikan menjelaskan bagaimana Evermaster mencatat penerbitan obligasi 8% yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2022 dengan yield atau tingkat pengembalian yang diinginkan investor sebesar 6%. Karena tingkat kupon 8% lebih tinggi dari yield pasar 6%, obligasi ini diterbitkan pada harga premium yaitu 108,039 euro. Nah, pada tanggal 1 Mei 2022, Evermaster mencatat penerbitan obligasi sebagai berikut. Yang pertama ada cash sebesar 108,039 ribu di kolom debit, pencatat uang tunai yang diterima dari penerbitan obligasi. Lalu ada obligasi terutang atau bonds payable sebesar 108,039 ribu di kolom kredit. Ini tuh mencatat kewajiban obligasi pada nilai premiumnya. Lalu ada cash sebesar 2.667 di kolom debit. Ini tuh mencatat kas yang diterima untuk bunga akrual dari penerbitan obligasi sampai tanggal pembayaran bunga berikutnya. Nah, diasumsikan pembayaran bunga pertama pada tanggal 1 September 2022 sehingga ada 4 bulan bunga akrual dari 1 Mei sampai 1 September. Lalu ada jurnal beban bunga atau interest expense sebesar 2.666
euro di kolom kredit. Ini tuh mencatat pengakuan bunga akrual yang diterima dari investor. Lalu ada perhitungan bunga akrual yaitu 100.000 euro dikali 0,08 dikali 4/12 sama dengan 2.667 euro. Ini adalah bunga yang dihitungkan dari nilai nominal obligasi 100.000 euro dikalikan dengan tingkat kupon sebesar 8% untuk periode 4 bulan, yaitu bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus sebelum tanggal pembayaran bunga pertama. Investor membayar bunga ini di muka kepada Evermaster. Baik, untuk selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga atau amortisasi bunga pada periode parsial. Nah, untuk slide yang ini tuh bagaimana Evermaster menghitung beban bunga dari tanggal penjualan obligasi, yaitu pada tanggal 1 Mei 2022, bukan dari tanggal obligasi itu sendiri, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022. Ini tuh penting dikarenakan obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga, sehingga beban bunga perlu dihitung secara proporsional untuk periode parsial tersebut. Nah, di sini tuh ada perhitungan beban bunga untuk 2 bulan. Yang pertama ada nilai tercatat obligasi atau carrying value of bonds sebesar 108,039 euro. Lalu ada tingkat bunga efektif atau effective interest rate sebesar 0,06 dikali 2/12 sama dengan 1%. Ini adalah tingkat bunga efektif tahunan 6% yang diproporsionalkan untuk 2 bulan, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni, yaitu periode dari tanggal penjualan hingga akhir periode akuntansi. Lalu ada beban bunga untuk 2 bulan atau interest expense for 2 months sebesar 1.080 euro. Ini tuh dihitung dari nilai tercatat obligasi 108,039 euro dikalikan dengan tingkat bunga efektif 2 bulan, yaitu sebesar 1%. Baik, untuk selanjutnya ada obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga pada amortisasi premium. Nah, untuk slide kali ini tuh menunjukkan perhitungan amortisasi premium obligasi yang juga dihitung hanya untuk 2 bulan atau sesuai dengan periode parsial sebelumnya. Untuk perhitungan amortisasi premiumnya, yang pertama ada bunga kas yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar 4.000 euro. Ini tuh bunga tunai penuh yang dibayarkan untuk periode 6 bulan, yaitu untuk perhitungannya 100.000 euro dikalikan 0,08 dikali 6/12. Lalu ada dikurangi, yaitu bunga kas yang diterima pada tanggal 1 Mei 2022 sebesar 2.667 euro. Ini tuh bunga akrual yang diterima dari investor saat obligasi diterbitkan pada 1 Mei. Lalu ada kas bersih yang dibayarkan atau net cash paid sebesar 1.333 rupiah. Ini adalah jumlah kas bersih yang benar-benar dikeluarkan oleh Evermaster untuk bunga selama periode tersebut. Lalu ada beban bunga obligasi atau pada tingkat efektif selama 2 bulan sebesar 1.080 euro. Ini adalah beban bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif untuk 2 bulan seperti yang dijelaskan pada slide yang sebelumnya. Lalu ada amortisasi premium sebesar 253 euro. Amortisasi premium ini dihitung sebagai selisih antara kas bersih yang dibayarkan, yaitu 1.333 rupiah, dan beban bunga yang diakui sebesar 1.080
premium diamortisasikan untuk mengurangi nilai tercatat obligasi seiring berjalannya waktu. Lalu ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga, yaitu jurnal pada tanggal 1 Juli 2022. Nah, slide ini tuh menunjukkan entry jurnal yang dibuat Evermaster pada tanggal 1 Juli 2022 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium obligasi. Untuk entry jurnal yang pertama ada beban bunga atau interest expense sebesar 4.000 euro di kolom debit. Lalu ada kas yaitu sebesar 4.000 euro di kolom kredit. Eh, kedua entry di atas adalah untuk mencatat pembayaran bunga tunai. Nah, lalu ada obligasi terutang atau bonds payable sebesar 253 euro di kolom debit. Ini tuh mencatat pengurangan nilai tercatat obligasi karena amortisasi premium. Lalu ada beban bunga atau interest expense sebesar 253 euro di kolom kredit. Ini tuh adalah penyesuaian untuk mengurangi beban bunga kotor yang dicatat sebelumnya karena adanya amortisasi premium. Nah, kedua entry di atas adalah untuk mencatat amortisasi premium. Lalu akun bunga atau interest expense sekarang memiliki saldo debit 1000,080 euro. Untuk penjelasan buku besar akun beban bunga 5 pada tanggal 5 bulan 1 2022 2.667 euro di kolom kredit bunga akrual yang diterima. Ini tuh mengurangi beban bunga. Lalu pada tanggal 7 bulan 1 2022 sebesar 4.000 euro di kolom debit yang yaitu kas yang dibayarkan. Ini tuh meningkatkan beban bunga. Lalu ada pada tanggal 7 bulan 1 2022 253 di kolom kredit. Ini tuh amortisasi 2 bulan. Lalu ada saldo atau balance sebesar 1080 di kolom debit. Ini adalah saldo akhir beban bunga yang mewakili beban bunga efektif untuk periode yang relevan. Lalu slide selanjutnya yaitu ada utang wesel jangka panjang. Slide ini tuh menjelaskan bahwa akuntansi untuk utang wesel jangka panjang mirip dengan akuntansi obligasi. Ada 2 poin utama yang ditekankan. Yang pertama, wesel dinilai berdasarkan nilai sekarang, arus kas bunga dan pokok di masa depan. Ini berarti bahwa ketika sebuah wesel seperti promise atau pinjaman jangka panjang diterbitkan, nilai diukur dengan mendiskontokan semua pembayaran bunga di masa depan dan pembayaran pokok kembali ke nilai saat ini atau present value. Ini tuh mencerminkan konsep nilai waktu uang. Lalu ada perusahaan melakukan amortisasi diskon atau premium selama masa hidup wesel. Jika wesel diterbitkan dengan diskon atau harga jual lebih rendah dari nilai nominal atau premium atau harga jual lebih tinggi dari nilai nominal, maka diskon atau premium tersebut harus diamortisasikan atau dialokasikan secara sistematis sebagai penyesuaian terhadap beban bunga selama umur wesel tersebut. Nah, proses amortisasi ini memastikan bahwa beban bunga yang diakui setiap periode mencerminkan tingkat bunga efektif. Lalu ada wesel diterbitkan pada nilai nominal. Nah, di sini diilustrasikan bagaimana perusahaan Scandinavian Imports mencatat penerbitan wesel berjangka 3 tahun senilai 10.000 euro kepada Bigelow ASA, di mana wesel tersebut diterbitkan pada nilai nominalnya atau harga jual sama dengan nilai nominal. Tingkat bunga yang tertera atau starter rate dan tingkat bunga efektif atau effective rate keduanya adalah sebesar 10%. Lalu di sini ada pencatatan penerbitan wesel saat
Scandinavian Imports menerbitkan wesel, mereka akan mencatat sebagai berikut, yaitu kas sebesar 10.000 di kolom debit, lalu ada wesel terutang sebesar 10.000 di kolom kredit. Nah, pengakuan bunga setiap bulan atau Scandinavian Imports akan mengakui beban bunga yang akan terjadi setiap tahun sebagai berikut. Beban bunga interest expense sebesar 1.000 di kolom debit, lalu pada kas sebesar 1.000 di kolom kredit. Nah, untuk perhitungan bunga 10.000 euro dikali 10 sama dengan 1.000 euro. Ini adalah perhitungan bunga tahunan, yaitu nilai nominal wesel 10.000 euro dikalikan dengan tingkat bunga 10%. Lalu yang selanjutnya yaitu ada wesel diterbitkan pada nilai nominal wesel tanpa bunga. Nah, slide ini tuh menjelaskan bagaimana perusahaan penerbitan mencatat wesel yang tidak menerbitkan bunga secara eksplisit dan tidak diterbitkan pada nilai nominalnya. Nah, meskipun wesel ini tidak memiliki tingkat bunga yang tertera, wesel ini tuh secara implisit dijual dengan diskon. Artinya, jumlah cash yang diterima atau present value lebih kecil dari nilai nominal wesel yang akan dibayarkan di masa depan. Perbedaan ini diperlakukan sebagai diskon. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal atau face amount dan nilai sekarang atau kas yang diterima sebagai berikut. Yang pertama ada diskon. Diskon ini selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima saat penerbitan wesel dicatat sebagai diskon atas wesel. Lalu ada amortisasi diskon tersebut ke dalam beban bunga selama masa hidup wesel. Diskon ini kemudian diamortisasi secara sistematis sepanjang umur wesel. Proses amortisasi ini akan meningkatkan beban bunga yang diakui setiap periode, sehingga secara efektif mencerminkan biaya pinjaman real. Meskipun tidak ada pembayaran beban bunga tunai yang dilakukan secara berkala. Nah, baik, untuk slide yang selanjutnya ada situasi khusus utang wesel. Wesel diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Nah, slide ini tuh menjelaskan bagaimana akuntansi dilakukan ketika sebuah perusahaan menerbitkan wesel atau instrumen utang sebagai imbalan sebagai imbalan atas properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang dinegosiasikan. Eh, Aturan dasarnya, jika transaksi tersebut dinegosiasikan dengan wajar, tingkat bunga yang disebutkan dalam wesel atau stat interest rate dianggap wajar, kecuali jika yang pertama tidak ada tingkat bunga yang disebutkan atau no interest rate is stated. Jika wesel tidak secara eksplisit menyatakan tingkat bunga, maka perusahaan harus menentukan tingkat bunga implisit yang wajar untuk tujuan akuntansi. Yang kedua, ada tingkat bunga yang disebutkan tidak wajar. Jika tingkat bunga yang tertera jauh berbeda dari tingkat bunga pasar yang wajar untuk instrumen utang serupa, maka tingkat bunga yang wajar harus ditentukan dan digunakan. Yang ketiga, ada jumlah nominal yang disebutkan berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk barang atau jasa yang sama untuk atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Nah, jika nominal wesel sangat berbeda dari harga tunai atau jasa yang diterima atau dari wajar wesel itu sendiri di pasar, maka perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat bunga yang disebutkan tidak mewakili biaya pinjaman yang sebenarnya. Dalam kasus ini, nilai wajar dari properti, barang, atau jasa yang diterima atau nilai wajar dari wesel itu sendiri harus digunakan untuk menentukan nilai awal hutang wesel dan tingkat bunga efektif yang baru harus dihitung. Lalu untuk slide yang selanjutnya yaitu ada situasi khusus hutang wesel pada pilihan tingkat bunga.
Nah, slide ini tuh menjelaskan bahwa apa yang harus dilakukan jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti, barang, jasa, atau hak lain yang diperoleh sebagai imbalan atau wesel, dan jika wesel itu sendiri tidak memiliki pasar yang siap. Dalam kasus tersebut, perusahaan harus menentukan nilai sekarang dari wesel dengan mengestimasikan tingkat bunga yang berlaku. Ini berarti perusahaan perlu menentukan tingkat bunga implisit yang wajar untuk menghitung nilai sekarang dari wesel. Pilihan tingkat bunga tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat bunga yang berlaku untuk instrumen serupa atau prevailing rates for similar instrument. Perusahaan harus perusahaan harus mencari tingkat bunga yang ditawarkan atau berlaku di pasar untuk instrumen utang lain yang memiliki risiko dan karakteristik serupa. Lalu yang kedua ada faktor-faktor seperti perjanjian pembatasan, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga yang utama yang berlaku. Semua faktor ini mempengaruhi risiko dan karakteristik vessel dan oleh karena itu akan mempengaruhi tingkat bunga yang wajar. Misalnya, wesel dengan jaminan atau perjanjian yang membatasi mungkin memiliki tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, di sini ada contoh situasi khusus utang wesel. Diilustrasikan ini memberikan contoh nyata di mana perusahaan Wunderlich plc menerbitkan wesel bayar atau promissory note kepada Brown Interiors Company. Yang pertama ada tanggal penerbitan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk penerima weselnya yaitu Brown Interiors Company untuk jasa arsitektur. Lalu ada nilai nominal wesel atau face value sebesar 550.000 euro. Lalu ada tanggal jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027. Lalu ada tingkat bunga tertera sebesar 2% dibayarkan setiap akhir tahun. Nah, masalah yang dihadapi Wonderlic yang pertama, Wonderlic tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar jasa arsitektur yang diterima. Lalu yang kedua ada wesel tersebut tidak mudah diperdagangkan di pasar atau yang artinya tidak ada harga pasar yang jelas untuk wesel semacam itu. Nah, solusi imputasi tingkat bunga karena kesulitan di atas, Wonderlic harus menentukan tingkat bunga yang sesuai untuk wesel ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, peringkat kredit Wonderlic. Yang kedua, ada tidak adanya jaminan atas wesel ini. Yang ketiga, ada tingkat bunga utama yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang keempat, ada tingkat bunga yang berlaku pada utang-utang Wonderlic lainnya. Perusahaan mengimputasi tingkat bunga 8% sebagai tingkat yang sesuai dalam keadaan ini. Ini berarti meskipun wesel secara nominal menyebutkan bunga 2%, untuk tujuan akuntansi, Wonderlic akan menggunakan 8% sebagai tingkat bunga efektifnya. Slide ini menjelaskan bagaimana menghitung nilai wajar atau present value dari suatu notes payable atau wesel bayar dengan bunga tidak wajar, misalnya hanya 2%, padahal bunga di pasar 8%. Diagram menunjukkan bahwa selama 5 tahun perusahaan membayar bunga sebesar 11.000 per tahun dan di akhir tahun kelima membayar pokok sebesar 550.000. Perhitungan di bawah menunjukkan bahwa nilai sekarang dari pembayaran pokok sebesar 550.000 selama 5 tahun ke depan dengan diskonto 8% adalah 374.319. Nilai sekarang dari pembayaran bunga tahunan 11.000 selama 5 tahun adalah 43.920. Total nilai sekarang dari seluruh kewajiban adalah 418.239. Karena nilai nominalnya lebih besar yaitu 550.000, selisihnya sebesar 131.761 dianggap sebagai diskonto atas notes payable. Jurnal pencatatan awal notes payable.
Slide ini menunjukkan jurnal akuntansi pada saat wesel bayar diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa arsitektur. Pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan mencatat di debit sebesar 418.239 ke akun building atau construction in process karena nilai wajar dari jasa yang diterima dan dikredit sebesar 418.239 ke akun notes payable karena itu adalah nilai sekarang dari wesel bayar. Schedule amortisasi diskonto dengan suku bunga imputasi. Slide ini menjelaskan bagaimana diskonto dari notes payable diamortisasi setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Tabel menunjukkan bahwa setiap tahun perusahaan membayar bunga tetap sebesar 11.000, yaitu 2% dari nilai nominal. Tetapi beban bunga yang diakui di laporan laba rugi dihitung menggunakan bunga pasar 8%, sehingga lebih besar. Selisih antara beban bunga 8% dan kas yang dibayarkan sebesar 11.000 adalah amortisasi diskonto yang menambah saldo notes payable setiap tahun. Di akhir periode, nilai tercatat notes payable menjadi 550.000. Jurnal untuk 31 Desember 2023 menunjukkan interest expense sebesar 33.459, notes payable bertambah sebesar 22.459, dan cash dibayar sebesar 11.000. Mortgage Notes Payable. Slide ini menjelaskan tentang mortgage notes payable, yaitu wesel bayar yang dijamin dengan aset tetap, biasanya properti. Beberapa poin pentingnya yaitu ini adalah bentuk umum dari utang jangka panjang. Pembayaran bisa dilakukan sekaligus saat jatuh tempo atau dicicil, dan bisa memiliki bunga tetap atau fixed rate atau bunga mengambang atau variable rate. Extinguishment of non-current liabilities. Slide ini menjelaskan bahwa ada 3 cara umum untuk melunasi kewajiban jangka panjang selain dengan membayar saat jatuh tempo. Ketiga cara tersebut adalah yang pertama, pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan dengan menukar aset atau surat berharga. Dan ketiga, pelunasan dengan mengubah syarat-syarat perjanjian. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu harus menunggu hingga jatuh tempo untuk melunasi hutangnya. Extinguishment with cash before maturity. Slide ini menjelaskan bagaimana mencatat keuntungan atau kerugian saat perusahaan melunasi utang sebelum jatuh tempo. Jika jumlah tercatat utang atau net carrying amount lebih besar dari harga beli kembali atau reacquisition price, maka perusahaan mencatat gain atau keuntungan. Sebaliknya, jika harga beli kembali lebih besar, maka dicatat loss atau kerugian. Selain itu, sisa diskonto atau premi yang belum diamortisasi harus disesuaikan sampai tanggal pelunasan. Dalam ilustrasi ini, perusahaan Evermaster menerbitkan obligasi dengan diskonto pada 1 Januari 2022. Obligasi bernilai nominal 100.000 dengan kupon 8% dan dijual dengan yield 10%. Setiap 6 bulan, perusahaan membayar bunga dan mencatat beban bunga serta amortisasi diskonto menggunakan metode bunga efektif. Tabel menunjukkan bagaimana jumlah yang dibayar, beban bunga, dan amortisasi diskonto berubah setiap periode hingga utang lunas dalam 5 tahun. Slide ini menunjukkan bahwa pada 1 Januari 2024 atau 2 tahun setelah penerbitan, Evermaster membeli kembali seluruh obligasi pada harga 101% dari nilai nominal. Karena jumlah tercatat obligasi saat itu adalah 94.925 dan harga pembelian kembali adalah 101.000, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 6.075. Jurnal menunjukkan bahwa obligasi dilunasi, kerugian dicatat, dan kas dibayarkan. Extinguishment by exchanging assets or securities. Slide ini membahas pelunasan utang dengan cara menukar aset non-kas atau surat berharga seperti saham obligasi. Pihak kreditor harus mencatat aset atau saham yang diterima berdasarkan nilai wajarnya. Sementara itu, pihak debitur mencatat keuntungan jika nilai tercatat utang lebih besar dari nilai wajar aset atau saham yang ditransfer. Artinya, ini adalah cara alternatif untuk melunasi utang tanpa uang tunai. Oke, untuk selanjutnya itu transfer of asset. Di sini diilustrasikan sebagaimana Hamburg Bank meminjamkan 20 juta euro kepada bond mortgage company. Lalu untuk pengembaliannya, bond menginvestasikan kepada
pada gedung apartemen, uh, meskipun kurangnya occupancy rates dan nggak bisa ditemukan pada peminjaman, Hamburg Bank menyetujui pembangunan tersebut dari bond mortgage dengan fair value 16 juta euro uh, pada full settlement 20 juta euro dalam peminjaman obligasi. Uh, Real estate membawa harga sebesar 21 juta euro pada nilai buku dari bond mortgage. Lalu bond sebagai debitur mencatat sebagai notes payable to Hamburg Bank 20 juta, lalu pada disposal of real estate 5 juta, dan pada real estate 21 juta, lalu pada extinguishment of debt sebesar 4 juta. Selanjutnya yaitu menerima equity interest. Ilustrasikan, kita ambil asumsi bahwa Hamburg Bank menyetujui untuk menerima bond mortgage 320.000 ordinary shares, itu sebesar 10 euro par, yang mempunyai fair value dari 16 juta euro pada full settlement dari 20 juta peminjaman obligasi. Bond mortgage selalu debitur mencatat sebagai notes payable to Hamburg Bank 20 juta, lalu pada share capital ordinary 3.200.000, lalu share premium ordinary 12.800.000, lalu pada gain on extinguishment of debt sebesar 4 juta. Selanjutnya extinguishment of non-current liabilities. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi, yaitu yang pertama mengurangi state interest rate, dan yang kedua extension dari maturity dates pada uang muka debit, dan yang ketiga mengurangi biaya di depan muka. Lalu sebagai ilustrasi, pada 31 Desember 2022 Morgan National Bank menyetujui debit modification agreement dengan Resort Development Group, yang dimana mereka mengexperience kesusahan finansial dikarenakan bank merestrukturisasi 10.500.000 yen peminjaman pada par, yaitu dari mengurangi principal obligation dari 10.500.000 ke 9 juta yen, lalu extend maturity date dari Desember 31, 2022 pada Desember 31, 2026. Nah, ini sebagai contohnya, IFRS membutuhkan modifikasi untuk extinguishment dari catatan lama dan kepastian dari catatan yang baru menggunakan fair value. Lalu kelebihan modifikasi yaitu sebesar 3.298.664, yaitu perbedaan antara carrying value harga pembawaan yaitu 10.500.000 dan fair value dari pencatatan note itu sebesar 7.201.336, lalu membuat
jurnal sebagai not payable yang lama 10.500.000 pada extinguishment of debt 3.298.664 dan juga notes payable yang new 7.201.336. Di sini schedule dari amortisasi dari debt modification. Research development mempunyai pemasukan yang similar atau yang mirip, kecuali perbedaan angka pada notes payable dan debits pada the interest expense setiap tahun hingga maturity hingga sekarang lah. Lalu pada yang sekarang Desember 31, 2026 research development mempunyai jurnal yang lain. Di sini ada fair value option, itu di mana perusahaan mempunyai option untuk mencatat fair value pada akun-akun mereka yang mempunyai financial yang paling dibutuhkan pada aset dan liabilitas, yaitu dan juga termasuk bonds dan notes payable. IASB percaya bahwa pengukuran fair value untuk hal-hal yang finansial dan termasuk juga financial liabilities mempunyai hal yang lebih relevan dan gampang dipahami informasinya daripada amortisasi. Dan current liabilities bisa dicatat sebagai fair value dengan unrealized holding gain or loss dicatat sebagai bagian dari net income. Di sini diilustrasikan pada Edmond mempunyai 500.000 dari 6% bonds pada Mei 1, 2022. Lalu Edmond memilih pilihan fair value pada setiap bonds. Pada Desember 31, 2022, harga dari bonds itu berkurang sebesar 480.000 euro dikarenakan interest rate menambah jadi 8%. Jadinya harga dari bonds tersebut menjadi turun karena kan bond paid less than market, jadi turun lah. Jadi Edmonds membuat jurnal sebagai berikut, yaitu 500.000 dikurangi 482.000, jadi sebesar 20.000. Untuk selanjutnya yaitu off balance sheet financing, perbedaan form. Off balance sheet financing itu untuk melakukan peminjaman tapi menghindari adanya pencatatan pada obligasi. Sebagai contoh ini ada non-consolidated subsidiary, lalu yang kedua pada special purpose entity atau SPE. Selanjutnya ada removing debt, meningkatkan kualitas dari balance sheet dan juga menyetujui kredit yang didapat agar semakin cepat sedianya dan harganya lebih murah. Lalu peminjaman covenants kadang mempunyai limit pada suatu perusahaan. Modelan kayak gini mempunyai komitmen bahwa
tidak terlalu di-consider atau terlalu digunakan pada peminjaman debt karena adanya limit yang beda lah dari yang lain. Lalu yang terakhir, the disclosure biasanya mempunyai general untuk mengindikasi kebiasaan dari suatu liability, maturity dates, interest rates, call provision, conversion privilege, lalu restriction imposed by the creditor, and asset designated or pledged as security. Lalu pada fair value harus ditutup dan juga ditutup dengan future payment untuk pembersihan uang, dan itu akan mempunyai manfaat yang jangka panjang lah, mungkin sampai 5 tahun ke depan. Terima kasih, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.